Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima mata kuliah metode penelitian kali ini, kita akan masih membahas mengenai kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Bacaannya masih di chapter 5 di bukunya Uma Skaran, Theoretical Framework and Hypothesis Development. Kemudian yang akan menjadi penekanan di sini adalah kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Bagaimana pembentukan hipotesis ini atau penyusunan hipotesis itu akan berangkat dari kerangka teoritis yang pembangunannya itu sudah diawali dari proses literatur review. Jadi nanti setelah membahas atau mendiskusikan sesi kali ini, teman-teman diharapkan dapat merangkum landasan konseptual yang dibutuhkan, kemudian membangun kerangka kerja teoritis dalam penelitian ilmiah. Jadi kalau kemarin di pertemuan sebelumnya yang mengenai literatur review itu kan bahannya istilahnya udah ada, tinggal mencari mana yang sesuai gitu ya. Kemudian ada proses elaborasi. Nah, nanti di sini setelah melakukan elaborasi dari literatur review, nah di sini akan membangun landasan konseptual di poin yang pertama. Kemudian yang akan menjadi nafas dari penelitian yang teman-teman bangun itu adalah di kerangka kerja teoritis, dan ini merupakan hasil pemikiran gitu. Jadi hasil pemikiran yang bahan bakarnya adalah dari proses literatur review. Jadi nanti di sini akan dibahas mengenai landasan konseptual, kemudian hubungannya dengan tujuan penelitian, kemudian bagaimana landasan konseptual ini akan menentukan variabel penelitian, kemudian memformulasikan kerangka kerja teoritis dan penelitian dalam penelitian ilmiah yang teman-teman buat. Jadi bagaimana kita akan membangun kerangka teoritis gitu ya. Jadi di sini adalah yang diperlukan adalah proses literatur review yang cukup, bukan dari berapa banyaknya, tetapi adalah seberapa dalamnya gitu. Jadi semakin dalam proses literatur review yang kalian lakukan, semakin intens gitu ya. Nah, nanti di situ diharapkan akan tampak garis besar, tampak benang-benang penghubung gitu ya antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang teman-teman sedang susun. Kemudian untuk yang di bagian pertama adalah landasan teori dalam penelitian ilmiah. Jadi di sini setelah masalah penelitian itu dirumuskan di awal, proses eksplorasi, kemudian ditentukan permasalahannya apa. Kalau teman-teman lihat kan berarti proses literatur review itu sebenarnya terjadi di beberapa tahap gitu. Jadi pada saat sedang eksplorasi proses menemukan masalah itu sebenarnya juga teman-teman sebenarnya melakukan literatur review gitu ya untuk mempelajari keadaan istilahnya. Nah, kemudian nanti di literatur review berikutnya adalah pada saat akan membangun akan membangun dan menentukan landasan teori yang digunakan. Jadi literatur review ini menurut saya adalah proses yang sangat penting karena dia akan terjadi atau akan menyertai di banyak tahapan dalam penelitian gitu. Jadi di sini setelah masalah penelitian dirumuskan, maka kita akan mencari teori-teori, kemudian konsep-konsep. Jadi di sini perbedaannya apa antara proses literatur review atau gampangnya searchingnya itu apa gitu dari yang awal. Nah, kalau yang awal itu kan proses di awal pada saat kita mau menentukan masalah itu adalah kita masih bicara yang general gitu ya, latar belakang gitu ya, mencoba mengklarifikasi sesuatu, mengklarifikasi fakta. Nah, sedangkan di sini kita adalah sudah lebih spesifik karena kita sudah punya masalah penelitian. Kita sudah punya masalah penelitian yang dirumuskan. Jadi di sini kita akan mencari teori-teori, konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian yang sudah kita rumuskan. Kemudian ini ada proses generalisasi, berarti di sini kita akan mencari ruang lingkup. Jadi generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teori dalam penelitian. Jadi kita akan mencoba mencari
hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan yang memiliki cakupan yang sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi di sini landasan teori ini sangat penting. Kenapa? Karena itu akan menjadi legalitas gitu, akan jadi apa, penyokong bahwa penelitian yang kita lakukan ini memiliki dasar yang kuat, akan memiliki apa, supporting teori yang benar-benar sudah teruji dan bukan berdasarkan trial and error saja. Jadi di sini kenapa dia menjadi penting, karena ketika kita melakukan sesuatu yang memiliki teori yang kuat, yang sudah pernah, yang cakupannya ada, jelas historinya gitu ya, itu berarti penelitian yang kita lakukan itu sudah berada di jalur yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Jadi memiliki keabsahan. Nah, sehingga nanti bisa bisa dipercayai di kalangan akademis misalkan, atau menjadi teruji ketika mau diaplikasikan. Jadi ada memiliki value di situ. Kemudian landasan teori ini juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi bagaimana kita mau mengambil data, mengumpulkan data yang sesuai, itu juga berdasarkan landasan teori yang sudah kita susun ini. Kemudian apa keterkaitan atau hubungan antara tujuan penelitian dengan landasan teori? Jadi di sini akan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel. Nah, jadi karena kita udah punya masalah, nah kemudian kita menentukan kerangka, menentukan landasan teorinya. Jadi di sini variabel-variabel yang akan digunakan itu juga akan tertentu. Jadi kita memiliki alasan yang kuat ya, alasan yang akademis. Jadi bukan karena menurut perasaanku variabel ini akan cocok untuk menjelaskan variabel yang lain. Nah, itu kan bukan berdasarkan sesuatu yang kuat, tidak dilakukan secara ilmiah. Tapi di sini ketika kita berdasarkan, kita sudah menyusun, menentukan variabel yang ditentukan dengan landasan teori yang sesuai, berarti di sini kita akan punya alasan yang kuat bahwa variabel ini digunakan karena sesuai dengan teori ini. Nah, kemudian kita menggunakan proksi variabel yang mungkin berbeda, tetapi akan merupakan variabel yang sama. Gitu. Kemudian hubungan yang berikutnya adalah bahwa nanti akan penting landasan teori ini ketika kita merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Jadi landasan teori ini seperti yang tadi saya bilang, dia adalah bagian yang akan sangat menentukan dari proses penelitian yang kalian lakukan. Jadi hipotesis yang akan ditarik yang akan dibuat di penelitian teman-teman ini adalah berdasarkan landasan teori gitu. Jadi di hipotesis, pada saat penyusunan hipotesis di pertemuan kemarin, di pertemuan keempat itu kan sudah secara spesifik menyebut variabel gitu. Berarti terkaitannya dengan yang di tujuan nomor 1 ini kan. Nah, berarti di sini bahwa landasan teori itu juga terkait dengan variabel dan hipotesis yang disusun gitu. Kemudian bagaimana di hipotesisnya itu, apakah dia akan memiliki kecenderungan tertentu satu arah, lebih kecil, lebih besar gitu ya, atau kita belum memiliki belum memiliki dugaan gitu ya, apakah hubungannya itu akan satu arah. Berarti kan nanti hipotesisnya adalah dua arah. Nah, dari penyusunan satu arah ataupun dua arah itu kita akan ambil dari landasan teori yang kita susun gitu. Jadi yang berdasarkan teori itu variabelnya itu akan hubungannya itu apakah rata-ratanya lebih besar, rata-ratanya lebih kecil, atau tidak sama dengan 0 karena kita belum tahu arahnya dari landasan teori yang sudah kita susun itu belum terlihat arahnya. Nah, itu adalah ke sana hubungannya. Kemudian membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran. Jadi di sini nanti walaupun kita akan sampai ketika membahas hasil penelitian itu kan nanti setelah di metodologi sama kita akan melampaui
satu tahap lagi baru ke hasil penelitian kan. Jadi di sini nanti ketika pada saat membahas hasil penelitian kita pun kita akan mengkaitkan dengan landasan teori yang sudah dibuat gitu. Misalkan hasilnya sama, nah berarti kan yang kita lakukan itu adalah sejalan dengan penelitian sebelumnya. Tapi apakah ketika hasilnya berbeda itu berarti yang kita lakukan salah? Itu kan berarti kita nggak bisa bilang benar salah seperti hitam putih gitu ya. Tapi di sini berarti kita akan mencoba mencari penjelasan kenapa yang kita temukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, misalkan, atau berbeda dengan teori-teori yang ada, misalkan. Jadi di sini memerlukan penjelasan, atau hasil yang berbeda itu merupakan petunjuk bahwa siapa tahu ada beberapa hal yang terlewat dari desain penelitian kita gitu. Jadi ini bisa semacam precaution. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu risau ketika hasil penelitiannya itu misalkan kok berbeda semua dengan penelitian sebelumnya. Nah itu kan berarti kita harus bisa menjelaskan gitu. Jadi selama itu terjelaskan maka hasil penelitian itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ini terkait dengan yang di poin berikutnya. Bagaimana kita menggunakan hasil penelitian dan penulisan ilmiah sebagai landasan teori. Jadi yang kita temukan kemarin di literatur review itu kan penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Nah, hasil penelitian yang relevan di sini, jadi kita akan menggunakan pada saat menyusun landasan teori itu adalah hasil penelitian yang relevan. Di sini, relevan ini bukan berarti sama persis dengan apa yang kita teliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Kalau kita meneliti hal yang sama, itu kan berarti tidak ada keterbaruan kan. Kemarin di pertemuan awal, pertemuan 1-2 itu kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan keterbaruan dan sebagainya. Nah, di sini relevan di sini adalah bukan berarti sama persis, tapi adalah masih dalam lingkup yang sama gitu. Nah, jadi secara teknis hasil penelitian yang relevan dengan apa yang diteliti itu dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti. Jadi kita akan mencoba mengambil dari penelitian terdahulu itu yang relevan dengan penelitian kita itu apa. Relevan itu kan artinya bukan sama ya, sekali lagi bukan sama, jadi masih dalam satu lingkup, permasalahan yang diteliti ini sama, atau permasalahan yang diteliti ini adalah relevan, berkaitan, masih dalam satu lingkup, itu maksudnya, lebih ke arah itu gitu. Kemudian waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, kemudian analisis dan kesimpulan. Jadi kita bisa kombinasi dari hal-hal yang tertulis di sini yang relevan, nggak mesti harus semuanya sama gitu ya, tapi kan ada beberapa penelitian yang dia relevan di permasalahan yang diteliti gitu. Kemudian misalkan permasalahan yang diteliti yang kemarin apa? Yang tentang yang di paper itu adalah tentang asuransi gitu ya. Misalkan permasalahan tentang co-insurance. Ya kan, berarti tentang adanya treatment co-insurance. Berarti kan kalau dengan menggunakan co-insurance, pengguna health facility itu diminta untuk menggunakan mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Nah, itu kan berarti di sini adalah cakupan mengenai co-insurance. Walaupun di waktu penelitian terdahulu itu kan waktunya lebih lama, periodenya lebih terdahulu gitu. Jadi di sini waktu penelitiannya bisa bisa beda. Kemudian ini nanti kaitannya apakah satu titik waktu atau beberapa titik waktu secara time series gitu ya. Nah, kemudian co-insurance-nya itu terjadi di mana? Apakah misalkan di negara-negara maju, di Eropa misalkan, atau di negara-negara berkembang? Negara berkembang di mana? Di Asia, di Afrika mungkin. Nah, itu juga masih bisa dibilang relevan gitu. Kemudian landasan teori dan variabel penelitian. Jadi bagaimana landasan teori itu sangat erat kaitannya dengan variabel penelitian yang kita tentukan. Jadi di sini variabel. Jadi variabel ini kan
kita berpegangan bahwa uh, satu akan ada banyak hal yang mempengaruhi apa yang sedang kita teliti gitu. Nah, kita mau memilih apa saja yang mempengaruhi itu kan berarti harus hati-hati. Jadi di sini diawali dengan teori-teori, kemudian konsep dan generalisasi tadi dari hasil penelitian yang sebelumnya. Kemudian landasan teori ini perlu dipegang gitu. Jadi nanti teman-teman harus mampu memformulasikan landasan teori yang dibuat. Jadi kita akan berpegang pada, jadi selama penelitian itu kita akan berpegang pada landasan teori yang sudah kita rumuskan di sini gitu. Jadi jangan sampai yang kita kumpulkan di literatur review sebelumnya, teori-teori, konsep-konsep. Nah ini pada saat perjalanannya itu akan kita tinggalkan gitu. Jadi nanti misalkan kita sudah tentukan variabelnya, tapi ternyata variabelnya nggak ada, tidak ditemukan misalkan. Terus atau misalkan jumlah sampelnya di variabel tersebut tidak memadai. Nah ini kan berarti harus ada yang harus kita formulasikan kembali gitu. Jangan sampai terus berarti nanti tinggal di drop aja, dibuang. Nah, tapi kan pada saat kita mau menghilangkan variabel tersebut, itu kan berarti apakah mau dihilangkan atau mau diganti dengan yang lain. Itu kan berarti kita harus berpegangan pada sesuatu yang sudah kita tentukan gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya landasan teori yang kokoh, kita akan berangkat dari situ. Misalkan variabel ini nggak ada, berarti kita bisa pakai proksinya. Kira-kira variabel ini bisa didekati dengan variabel yang lain, yang ada, yang sudah dikumpulkan secara reguler misalkan. Kemudian keberadaan landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi ketika landasan teori ini udah terbentuk, udah ada, udah dikonsepkan, teman-teman sudah bisa mengelaborasi tadi ya dari literatur review itu udah bisa disarikan teorinya, konsep-konsep, generalisasi. Ingat bahwa di sini tidak hanya meringkas atau kayak yang tadinya penelitian terdahulu tuh banyak, kemudian kalian tuliskan dalam satu halaman. Enggak, tapi di sini adalah proses elaborasi. Jadi kayak mengambil kesimpulan bahwa yang terjadi yang bisa menjelaskan variabel ini adalah, nah sampai teman-teman bisa menarik kesimpulan di situ, itu adalah berarti teman-teman sudah bisa membentuk landasan atau mengkonsepkan landasan teori yang akan digunakan gitu. Jadi tapi kalau misalkan landasan teorinya itu masih cuma sekedar mengcopy paste tadi ya, oh penelitian ini hasilnya ini dipindah ke sheet atau ke bagian ke subbab landasan teori. Terus oh ini pengertiannya ini, oh ini konsepnya ini. Itu berarti bukan landasan teori yang kita maksud gitu, tapi di sini adalah lebih kepada proses elaborasi gitu, pengambilan kesimpulan yang sudah yang akan mau kita susun, yang sudah terjadi itu seperti apa dari teori-teori dan penelitian terdahulu, konsep-konsep yang ada. Kemudian kita mau buat yang kita lakukan sekarang itu berdasarkan yang sudah ada ini seperti apa. Nah, itu adalah landasan teori. Kemudian landasan teori ini nanti akan menampilkan penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Kemudian jadi di sini sudah ada penjelasan tadi ya, variabel-variabel apa yang mau dipakai plus sama hubungannya. Jadi sama hubungannya hubungan antar variabel ini ya, apakah dia sebab akibat gitu atau dia berkorelasi, berhubungan gitu. Nah, itu adalah kita bisa menjelaskan. Kemudian landasan teori ini akan memberikan pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi. Kemudian terkait dengan yang di poin 1 ini berarti bahwa kita bisa menjelaskan logika di balik setiap hubungan variabel yang kita tentukan gitu, yang akan kita pakai di penelitian yang sedang kita lakukan. Kemudian untuk teori-teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian ini bisa digunakan, bisa dipakai sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak. Jadi jangan sampai teman-teman sudah melakukan literatur review, kemudian membangun landasan teori, menentukan tadi, mengelaborasi tadi, kemudian
ternyata nggak nyambung gitu dengan apa yang sedang diteliti. Nah itu kan berarti untuk melihat apakah arahnya benar, arah penelitian yang teman-teman lakukan itu benar atau tidak, ya berarti dari sini gitu. Ada apa teori yang teman-teman pakai itu sesuai dengan konteks yang akan diteliti atau tidak, nyambung apa enggak gitu. Terus teman-teman tahu apa enggak yang sebenarnya teman-teman lakukan gitu, atau sekedar cuman kemarin Bu Muke bilang suruh lihat suruh mengumpulkan penelitian sebelumnya dikumpulkan, terus mencari variabel apa yang signifikan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, tapi di sini ada yang hilang, berarti di sini bahwa teori yang akan dibuat dan penelitian yang dan hubungannya dengan penelitian yang sedang kalian lakukan itu harus match, harus klop gitu. Jadi jangan cuma hanya mengumpulkan mendata gitu ya, mengkolomkan hasil, tapi di sini harus benar-benar berarti hubungan variabel yang kita teliti ini dia adalah sebab akibat berdasarkan teori yang mana. Ini harus jelas gitu di sini. Nah, jadi kalau misalkan nanti pada saat ini akan sangat terlihat nanti di poin yang terakhir di halaman 12 ini bahwa kalau misalkan tidak menguasai teori gitu ya, tidak menguasai teori dan hubungan teori tersebut dengan konteks penelitian yang sekarang, itu biasanya nanti akan ada kekosongan pada saat menjelaskan hasil. Nah, ini akan terbawa ke seluruh isi ke seluruh isi penelitian kan, karena landasan teori ini adalah sangat penting pada saat membangun penelitian gitu. Jadi nanti ketika dia hubungannya itu misalkan sudah di run, kalau nge-run data itu kan asal ada data yang masuk terus sesuai dengan apa yang diminta si codingnya sesuai misalkan, terus ketentuan datanya apakah numerik, kemudian kita kasih data numerik, kita run enter, pasti kan ada tetap ada angka yang akan muncul di output gitu, apapun. Nah, tapi di sini yang menjadi perhatian adalah bagaimana ketika kita menjelaskan hasilnya. Nah, ketika kita tidak bisa menjelaskan hasilnya dengan baik, tidak bisa menjelaskan kenapa dua variabel ini adalah positif gitu. Kenapa dia positif dan signifikan dan positif, sedangkan yang lain adalah signifikan dan negatif. Kalau misalkan kita tidak bisa menjelaskan hubungan tersebut dengan baik, berarti peneliti tersebut itu tidak menguasai teori dan konteks penelitian gitu. Jadi hanya sekedar mungkin yang dilakukannya adalah hanya sekedar memasukkan angka ke dalam program gitu, kemudian didapatkan output tanpa beranjak dari landasan teori yang kuat. Contohnya di sini adalah kita punya judul topik analisis pengaruh budaya organisasi dan rotasi pekerjaan terhadap motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai Ditjen Pajak. Ini ada contohnya sama seperti di contoh-contoh sebelumnya ya. Pada saat penyusunan masalah itu kita juga pakai contoh ini. Terus landasan teori dan alat analisis. Jadi di sini salah satunya, ini sebenarnya banyak tapi yang dituliskan di sini adalah salah satunya di Robbins 2002, kinerja pegawai adalah fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Kemudian alat analisisnya adalah SEM, Structural Equation Modeling. Nanti kita akan membahas tersendiri mengenai metodologi gitu ya. Kemudian yang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana ini landasan teori yang digunakan ini akan menentukan alat analisisnya. Kenapa harus pakai SEM gitu, enggak yang regresi biasa atau alat yang lain misalkan. Nah, ini kan berarti karena berhubungan gitu kan dari yang landasan teori yang kita punya, makanya di sini ada banyak variabel yang saling berhubungan satu sama lain sehingga akan menggunakan SEM. Nah, untuk penyusunan kerangka teoritis, yang dimaksud dengan kerangka teoritis ini adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi kalau teman-teman lihat ini yang sebelum
halaman ini 14 ke belakang, halaman 14 ini adalah mengenai landasan teori gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mau menuliskan kerangka teoritis itu biasanya dituliskan setelah landasan teori. Jadi landasan teori itu adalah teori-teori yang tadi proses elaborasi tadi kita temukan, kita tuliskan, tapi tidak hanya sekedar memindahkan poin-poin yang penting, tetapi di sini ada proses proses analisisnya gitu. Jadi bagaimana teori-teori tadi berhubungan dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Kemudian berhubungan dengan konteks yang kita lakukan. Nah, setelahnya kita akan menuliskan atau membuat kerangka teoritis. Jadi kerangka teoritis ini adalah lebih spesifik. Jadi berupa model konseptual yang di sini isinya adalah menjelaskan gitu bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan. Bisa dalam bentuk gambar maupun dijelaskan secara dijelaskan secara mendetail gitu. Tapi biasanya kalau saya biasanya pakai dua-duanya gitu karena pasti di bagian kerangka teoritis ini adalah bagian yang pasti dilihat oleh pembaca gitu. Jadi gambar itu akan memudahkan untuk melihat, tapi tetap penjelasannya juga akan dituliskan untuk menjelaskan gambar ini karena kan kadang gambar itu kan tempatnya terbatas ya, misalkan pakai bagan gitu, kotak-kotaknya bisa kecil-kecil, nah itu harus dijelaskan, jadi tetap ada gambar sama penjelasannya. Nah, kerangka teori yang baik ini akan memberi penjelasan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi nanti penjelasan secara teoritis ini ada, kalau di gambar berarti ada misalkan menggunakan garis gitu ya, itu ada arahnya kayak anak panah gitu, misalkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu ditunjukkan arahnya. Kemudian di dalam paragraf penjelasannya berarti di sini akan dijelaskan hubungan antara variabel di situ apa. Kemudian secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel. Jadi semua variabel penelitian yang akan kalian teliti, kalian gambarkan, semuanya juga harus dijelaskan gitu. Jadi jangan sampai ada misalkan ada 6 box yang berisi 6 variabel tapi tidak semuanya dijelaskan. Nah, itu bukan merupakan kerangka teori yang baik. Jadi kalian harus bisa menjelaskan semua atau apa saja variabel apa saja yang kalian tuliskan di dalam kerangka teori. Nah, jadi di sini seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar, baik bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran. Jadi di sini nanti teman-teman harus menguasai teori-teori ilmiahnya yang digunakan di dalam penelitian kalian ini ya. Bukan semua teori di dunia ini enggak, tapi yang akan kalian gunakan di penelitian spesifik ke penelitian kalian aja gitu. Nah, kemudian karena kenapa di sini penting, karena sekali lagi bahwa teori-teori ilmiah yang kalian temukan atau yang kalian yang kalian elaborasi di landasan teori itu nanti akan dibahas lagi di bagian hasil dan pembahasan gitu. Kemudian ada kriteria utama atau ciri-ciri supaya kerangka pemikiran bisa meyakinkan atau merupakan kerangka teori yang bagus gitu ya. Di sini ada alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka pemikiran yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Jadi di sini alur-alur pemikiran yang logis. Ketika dilihat, ketika diperhatikan kerangka teoritisnya itu akan membentuk hubungan yang logis gitu. Jadi bukan hubungan yang mengada-ada misalkan, tapi di sini adalah hubungan yang logis. Kalau dicontohnya di sini misalkan kinerja pegawai adalah fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Ini kan sesuatu yang, motivasi misalkan, motivasi mendapatkan uang, atau motivasi memperoleh penghargaan, motivasi penghargaan diri sendiri, kan penghargaan itu nggak mesti terkait dengan uang gitu ya, tapi kemudian kemampuan itu berarti kemampuan terkait skill atau latar belakang pendidikan, ini akan mempengaruhi kinerja pegawai gitu. Jadi di sini hubungannya itu kalau dilihat-lihat atau kalau misalkan sepintas gitu, dia tidak berlawanan dengan logika yang umumnya gitu, pada umumnya gitu.
Nah, ini adalah proses membangun kerangka teori untuk merumuskan hipotesis. Perhatikan di sini bahwa pada saat pembangunan kerangka teori itu adalah diawali dari proses literatur review. Bahan bakarnya itu adalah yang biru ini. Bahan bakarnya adalah literatur review, membaca buku, hasil penelitian. Gitu. Kemudian di dalamnya, setelahnya itu adalah proses analisis kritis, analisis komparatif gitu. Jadi di sini sekali lagi akan berangkat dari membaca buku dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan tadi. Kemudian di sini kita akan untuk penjelasan di gambar ini ada di sini ya. Nah, jadi untuk yang pertama misalkan di sini adalah membaca buku dan hasil dari awal dulu ini nih. Menentukan variabel X dan variabel Y. Dalam penelitian ini misalkan ada dua variabel X dan variabel Y. Jadi di sini kita akan menetapkan variabel yang diteliti. Nah, jadi kan seperti yang tadi sebelumnya barusan saya bilang bahwa setiap variabel yang kita gunakan, kita harus bisa menjelaskan hubungannya atau mengapa atau alasan mengapa variabel itu ada di penelitian kita. Nah, berarti di langkah selanjutnya adalah ini membaca buku dan hasil penelitian. Jadi bisa jurnal, textbook, kemudian working paper dan sebagainya. Itu adalah untuk bahan bakar. Bahan bakar untuk mendeskripsikan teori dan hasil penelitian. Jadi di sini kita akan mencari tadi ya bahwa membaca buku dan hasil penelitian ini bukan sembarang hasil penelitian yang random, tapi yang sudah sesuai dengan variabel yang sudah kita tentukan. Kemudian kita akan mencari tadi yang relevan tadi, ruang lingkup setiap variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel dan kedudukan antar variabel satu dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah analisis kritis. Analisis kritis di sini berarti peneliti akan mengkaji apakah teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan objek penelitian. Jadi di sini kita akan lihat bahwa teori ini tuh sesuai yang dari penelitian sebelumnya nih ya. Teori yang dia pakai itu tuh relevan nggak dengan objek penelitian. Kemudian relevan nggak dengan apa yang akan kita lakukan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang diambil. Jadi akan kita bandingkan teori satu dengan teori yang lain. Kemudian hasil penelitian satu dengan hasil penelitian lain. Misalkan variabel A di penelitian ini signifikan mempengaruhi variabel B. Tapi di penelitian yang lain variabel A ternyata tidak signifikan mempengaruhi variabel B. Ini kan berarti ada dua hal yang kontradiktif tuh. Nah, sehingga di sini akan kita lakukan perbandingan. Kita coba cari mengapa atau apa yang menyebabkan hasilnya berbeda gitu. Jadi di sini akan membutuhkan tadi proses analisis kritis tadi ya, berarti yang membedakan hasilnya misalkan karena ternyata ini dilakukan pada kelompok umur yang berbeda sehingga hasilnya berbeda karakteristiknya. Berarti kan di sini kita ada penjelasan. Ini teorinya berbeda karena cakupannya berbeda. Di sini misalkan range umur respondennya yang digunakan berbeda sehingga proses pengambilan keputusan di antara misalkan antara anak-anak dan dewasa itu dia membutuhkan latar belakang pengambilan keputusan yang berbeda gitu. Kemudian di step yang terakhir adalah adalah sintesa atau kesimpulan. Sintesa dan simpulan ini adalah tadi setelah analisis kritis kemudian komparatif dibandingkan berarti peneliti dapat melakukan sintesa atau simpulan sementara. Berarti variabel ini di dalam penelitian yang aku lakukan itu akan berhubungan apa, positif, negatif, menyebabkan, mengakibatkan. Nah, ini berarti di sini ada simpulan sementara. Jadi di sini dari hasil langkah-langkah tadi kita akan bisa menentukan tadi di sintesa atau simpulan tadi kan sudah terbentuk tuh variabel ini, variabel yang akan dipakai di penelitian ini
berarti akan berhubungan atau memiliki hubungan positif atau negatif apa saja. Nah, ini ada di sini kita akan bisa membuat kerangka teorinya. Nah, nanti dari kerangka teorinya kita akan meneruskan ke pembuatan penyusunan hipotesis. Jadi proses dalam membuat sintesa dan kesimpulan yang di box yang biru di bawah itu adalah perumusan sementara yang menyusun hipotesis, kemudian keterangan gambar variabel-variabel penelitian. Jadi di akhir ini, di akhir setelah proses sintesa atau simpulan, kita bisa membuat gambar atau bagan kerangka teoritis yang berisi variabel sama arah hubungan. Kita bisa menjelaskan yang variabel-variabel ini di dalam penelitian kita itu akan berhubungan seperti apa. Kemudian nanti ada hipotesisnya. Nah, secara kesimpulan bahwa kerangka teori ini adalah sebuah logika dan merupakan model konseptual yang memberikan penjelasan dan menggambarkan keterkaitan antar variabel yang relevan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi melalui interview, observasi, dan studi pustaka. Jadi di sini adalah logika tadi ya, hubungan variabel, kita bisa menjelaskan model konseptual yang bahan bakarnya adalah berasal dari literatur review. Kemudian apa saja yang harus berada di kerangka teori? Yang pertama adalah variabel-variabel yang dianggap relevan harus kita tulis semua di situ. Kemudian penjelasan, diskusi atau penjelasan yang menyatakan bagaimana dua variabel itu lebih harus saling berhubungan. Ketika kita bisa mengatakan lebih harus saling berhubungan, ini kan berarti berangkat dari teori-teori, konsep-konsep atau penelitian yang sebelumnya gitu ya. Kita bisa adalah hasil elaborasi dari hal tersebut. Kemudian bila asal dan arah hubungan tersebut dapat diteorikan dengan ini maksudnya sambungannya tadi ya, berarti kita bisa menyatakan lebih harus saling berhubungan itu berasal dari tadi dari teori, kemudian konsep dan penelitian sebelumnya. Kemudian ada penjelasan kita mengharapkan hubungan antar variabel itu seperti apa. Nah, berarti nanti ini kan tanda-tanda kode-kode menuju ke penyusunan hipotesis nul dan hipotesis alternatifnya, apa yang kita harapkan gitu ya. Kemudian outputnya di nomor 5 ini adalah suatu diagram yang sistematis gitu ya, sehingga pembaca itu dapat melihat dengan jelas hubungan-hubungan dari teori-teori tersebut. Jadi kalau kalian perhatikan, misalkan ada kerangka teori yang udah berisi diagram nih, ada box-box, kemudian ada garisnya, tetapi misalkan ada box gitu ya, ada box ke bawah gitu ya, tetapi mungkin yang sering terlupa adalah tanda panahnya gitu. Jadi kayak dia mau menuliskan apa, apakah tanda panahnya itu dari yang normal adalah biasanya kan di hubungan itu dari arah atas ke bawah, kiri ke kanan gitu ya. Nah, tetapi kan misalkan di hubungan siapa tahu ada hubungan yang tidak langsung yang mau kita lihat di situ, kemudian ada beberapa box yang berada dalam satu level. Nah, itu kan berarti tetap membutuhkan tanda panah sebagai penjelas. Nah, dalam melakukan penelitian yang penting diperhatikan adalah kaidah tahapan ilmiah dalam penelitian berupa kajian teori dan review penelitian sebelumnya. Jadi hal ini merupakan hal yang penting dilakukan. Jadi semakin intens kalian melakukan proses literatur review, berarti diharapkan kajian teori yang dibentuk itu berupa kajian teori di sini akan membentuk landasan teori yang kuat itu untuk mendapatkan kerangka teoritis yang diharapkan gitu. Kemudian ada sinkronisasi antara rumusan masalah, jadi nyambung semuanya antara rumusan masalah, tujuan, kemudian landasan konseptual atau teori besar dari solusi masalah. Jadi kesemuanya ini adalah proses untuk apa? Untuk mencari solusi atau pemecahan masalah. Kemudian
adalah penting untuk memastikan apakah landasan teori, konsep-konsep, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya itu sudah relevan dengan penelitian kita. Jadi nanti diharapkan output dari kegiatan yang kita bahas hari ini, yaitu berupa kerangka teoritis, itu adalah sesuatu yang meyakinkan, kemudian sesuatu yang jelas dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi sesuai dengan teori sebelumnya, teori yang sudah terbentuk, kemudian relevan dengan penelitian sebelumnya dan sebagainya. Baik, jadi karena yang kita lakukan pada hari ini, yang kita bahas pada hari ini adalah membutuhkan bahan bakar untuk membaca. Jadi kalau teman-teman merasa bosan baca gitu ya, tapi kayaknya susah gitu ya. Kalau bagi aku tuh susah untuk merasa bosan membaca uh, karena dia tidak pernah membosankan. Mungkin kalau misalnya bosan ganti bahan bacaannya aja gitu ya. Tapi untuk kegiatannya itu adalah sesuatu yang pasti tidak pernah membosankan. Jadi kayak perjalanan ke tempat lain, jalan-jalan ke tempat lain itu adalah dengan membaca. Jadi semakin banyak yang dibaca berarti semakin banyak tempat yang bisa kalian kunjungi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang dibahas tadi bisa tersampaikan dengan jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.